Baik, gedung yang mana pada saat ini untuk penjualan tiket, baik di kanan maupun di kiri, namanya gedung temanten. Fungsinya untuk para abdi daun caos atau menjaga keluarga sultan ketika itu. Oke teman-teman, kali ini aku berada di salah satu bangunan bersejarah peninggalan dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namanya Taman Sari. Taman Sari ini adalah merupakan sebuah taman di mana tempat mandi para keluarga bangsawan, khususnya keluarga dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Di kanan maupun di kiri namanya gedung pangunjukan. Fungsinya untuk mempersiapkan air minum teh khusus para abdi dalam. Bangunan yang tingginya 11 meter namanya Gapura Panggung. Di situ ada patung naga dari batu, itu bukan hiasan atau aksesoris. Itulah simbol kalender Jawa atau tahun Jawa yang mana kita sebut Sengkalan Memet. Apa tadi Pak? Sengkalan Memet, apakah itu Sengkalan Memet yang mana bunyinya Catur Nogo Rasa Tunggal. Artinya angka-angka 4861, cara bacanya dibalik 1684. Konstruksi bangunan Taman Sari dimulai dibangun atau masanya 1758 atas prakasa seorang Bupati Madiun namanya KRT Ronggo Prawirostiko dengan wakilnya Lurah Dawelengi. Karena Bupati Madiun telah membangunkan sebuah pesantren, akhirnya Bupati Madiun dapat kompensasi yang mana dalam 1 tahun pada bulan puasa dan bulan Rabu awal tidak bayar pajak untuk keraton. Ketika itu keraton adalah pusat pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Sampai jalan. Oke teman-teman, jadi kali ini aku sedang berada di Taman Sari, salah satu cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta ya teman-teman. Jadi Taman Sari ini adalah tempat mandi untuk keluarga raja atau keluarga sultan di masa lalu. Tempat untuk bisa dikatakan bersantai gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah situasinya di Taman Sari. Tempat rekreasinya keluarga sultan di masa itu. Dari Sultan atau Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja dari Keraton Yogyakarta. Airnya sangat jernih sekali, masih biru banget gitu pokoknya. Rasanya aku pengen nyemplung aja ini teman-teman. Ini nyemplung nggak boleh? Nanti Pak Daya gimana? Silakan dimaksimalkan aja. Nanti kalau ada yang lewat silakan naik ke atas tangga ya. Ini karena di utara ada 2 rombongan, harus kita nunggu. Nggak boleh. Kanan, ini samping 2 juga untuk para abdi dalam caos atau menjaga ketika keluarga sultan berada di Pemanjan. Jadi penjagaannya ring 1 di gedung temanten, ring 2 di bawah Gapura Panggung karena sultan sebagai raja harus dilindungi oleh para prajuritnya atau para abdi dalamnya. Sambil jalan, ketika sultan berada di Taman Sari untuk libur namanya 3 bulan. Setelah 3 bulan dia kembali ke keraton, di keraton 3 minggu kembali ke Taman Sari lagi. Jadi fungsi Taman Sari 1 untuk bersenang-senang keluarga sultan, 2 untuk benteng pertahanan yang mana ada indikatornya dengan datanya tingginya 6 meter, 3 untuk pengembangan agama Islam yang mana salah satu kompleks di Taman Sari dibangunlah sebuah masjid bawah tanah.
Oh, Oke, masjid bawah posisi tanah. kita berada 1, 2, 3, 4 Gedung Sekawan. Fungsinya untuk istirahat para istri sultan. Jika tidak menemani sultan mandi berdua, dia cukup istirahat di gedung 4 ini. Perangkat gamelan ditempatkan di tengah itu untuk ditabuh. Istilah Jawanya legowo, dia walaupun tidak menemani sultan mandi berdua, dia cukup dihibur seperangkat gamelan ditabuh atau dibunyikan. Itulah kehidupan sultan ya, sangat menyenangkan ya. Sangat. Namanya Raja. Libur 3 bulan, makan, minum, mandi. Oke, kami tunjukkan untuk foto-foto. Lanjut naik dulu, pindah dulu maksud kami ya. Yuk naik dulu, gimana sih akan berada? Masuk sini dulu ya, Iya Pak. biar gak panas. Tunggu. Oke, masuk ke ruang ini tempat sauna. Dari kedinginan masuk ke ruang ini merasa hangat. Kenapa? Ketika sultan berbaring di atasnya, yang mana lubang-lubang 3 itu dikasih bara api. Ketika itu di banyak ada lubang-lubang itu, ya, si bara api itu akan menguap ke atas. Dari kedinginan masuk ke sini merasa hangat. Tempat sauna tempat duduk. Tetapi sebelum sultan masuk ke dalam, istrinya merebus air sangat mendidih dengan kombinasi daun serai. Setelah itu dibawa, dimasukkan di dalam bilik. Sultan istilahnya layang-layang ya, duduk manis. Dia akan menghirup udara serai. Bawahnya ada bara api yang menguap ke atas dari mana. Sauna tempat duduk sebelah barat itu tempat kamar mandi hanya untuk istri yang duduk. Kotak-kotak itu diberikan almari tempat dulu. Menara, sultan paling suka berada di menara itu duduk manis sambil minum teh, tidak lepas itu ya tirikannya, sambil melihat putra putrinya mandi. Sultan paling senang berada di menara itu. Bagaimana? Oke, hanya digunakan 2 periode saja, sultan pertama dan kedua. Eranya sultan ketiga pada tahun 1812 itu sudah tidak dipakai lagi. Mengapa? Banyak bangunan-bangunan setelah itu tidak ada maintenance lagi. Pemberian bangunan cuma untuk faktor alam, hujan, panas, dan gempa. Dan Anda ketahui setiap bangunan ditumbuhi oleh pohon teh. Pohon teh itu semacam pohon bingit yang mana akarnya sifatnya merusak bangunan. Intinya tidak ada maintenance lagi. Sebaliknya kalau di keraton maintenance terus menerus sejak 1755 sampai 2021 masih utuh bangunan. Oke, Ramadannya 3 bulan, sultan kembali ke keraton. Ketika kegiatan yang ditinggal oleh keluarga sultan harus dilaporkan ke gerbang tarik. Itu akan dicatat tidak lepas ketika dia berlibur, tidak lepas dari logistik ya. Entah beras, entah sayur mayur, entah gambang, bawang, uyah, kecap atau apa seperti itu ya, akan dicatat di sini. Jadi ini sebagai administrasinya. Menteri Keuangan. Betul, seperti macam itu. Anda bayangkan, dulu ini sebelah ini kebun nanas, kebun durian, kebun mangga, jambu, tapak arum, kebun buku. Nah, Anda lihat sendiri sudah berubah jadi rumah. Kita sebut ya, atau sekretaris. Sebelah kanan untuk abdi dalam laki-laki, lagi untuk abdi dalam wanita. Jika ada para tamu ketika posisi sultan berada di kompleks Patriaman Timbul Sari, ada salah satu tamu yang ingin menjumpai harus lapor ke gerbang tarik yang kanan untuk laki-laki, yang wanita untuk sebelah barat. Sebelah sini berarti abdi dalamnya ya? Nanti ada salah satu abdi dalam sebagai kurir yang mana untuk menyampaikan pada sultan, diterima dan tidaknya tergantung sultannya. Berarti tidak langsung ya? Harus melalui kurir. Dulu sebenarnya di pesayan Sari dengan kota ada jalan. Karena kalau orang dulu nyebutnya Gua Siluman. Hah? Gua Siluman. Gua Siluman? Nah, itu jalan di bawah tanah atau jalan rahasia. Tetapi sudah ditutup. Tapi jalannya masih ada. Nah, yuk kami tunjukkan. Sebenarnya ada ditutup hanya untuk umum, tapi fisiknya masih ada toh. Oke. Ya, fisiknya. Ya. Oh, ini lokasi jalan rahasia itu, jalan Siluman ya? Gua Siluman. Gua Siluman atau jalan rahasia khusus keluarga sultan. Kita sultan diserang. Ya. Lewat ini, dengar yang dibilangkan dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah ruangan di mana dahulunya dipakai sultan
untuk makan pada saat Sultan sedang berdiam diri di tempat ini ataupun di sekitaran Taman Sari. Jadi banyak bangunan yang dipergunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk menyendiri. Selain di sini, sebentar lagi kita akan menuju di mana tempat itu bisa dinamakan tempat sakral. Dengan harapan yang untuk bukan subjeknya diri sendiri tapi anaknya atau cucunya. Ini ada meja dari batu, ini untuk taruh atau makanan, entah nasi goreng, entah sebudahan, modalnya prasmanan ya. Ketika Sultan akan makan, dia tengok atau lihat, pilih salah satu yang disukai. Nasi goreng. Yang kotor akan ditempatkan di bawah ini. Gelas, piring, sendok, garpu, besok masuk. Ketika itu belum ada kapur ajaib, di sini dikasih air. Yang mana nanti semut tidak akan datang ke makanan, karena tertentu. Ada paret-paretnya ya. Nenek moyang kita sederhana, orangnya sematnya. Teliti. Begitu. Oke teman-teman, jadi kali ini aku sedang berada di salah satu sumur yang bisa dikatakan sumur ini sangat sakral banget, karena dimana konon ada mitos kita membelakangi sumur dan mencoba untuk melemparkan sebuah koin, konon keinginan kita akan terkabulkan. Menurut cerita dari masyarakat setempat, mitos itu hingga saat ini masih berlaku. Jangan HP loh, jangan HP loh. Nanti apa yang dulu? Nanti yang nemu Pak Dayon. Nanti kamu mulai, saat datang ini yang ambil. Jaraknya berapa, Pak? Oke, sini kami satu. Oke Mas, lihat belakang dulu nih lubangnya. Oke, fokus. Fokus ini. Alah. Yang lainnya. Geser Mas. Yang lainnya, fokus ini. Nggak bisa lagi, Pak, ini. Bisa 3 kali. Lagi mas. Fokus ini, nggak usah ketawa. Fokus. Aku mau ketawa. Aduh. Kayaknya Kurang kuat. ya. Banyak tantangan seperti nggak lihat. Fokus ya. Sudah. Fokus. Jadi ngono lho dalam hati ini. Iya, tak kelutak. Aduh Mas miring. Sekali lagi Mas. Kenapa ya Pak Dewi ya? Memang sulit, tantangannya banyak sekali. Fokus, menyatu. Oke. Oh, Mas. Tengok dulu Pak. Tengok dulu. Tengok dulu tuh lubangnya. Oke, tuh. Fokus nih. Oke.